gengs, balik lagi di channel ini. Kali ini gue bakal bercerita tentang kisah nyata yang ada di Korea, yang terjadi di Korea, yaitu film dari Hope yang dirilis tahun 2013. Yang menceritakan di sini adalah pemerkosaan anak di bawah umur. Sungguh sangat menyayat hati kisah ini. Film di sini mengisahkan yang sangat-sangat tragis. Bagaikan kalian mengupas bawang dan bawang itu mengenai mata kalian dan itu sangat perih. Dan ketika itu pisau kalian mengenai tangan kalian, gimanakah menyakitkan film ini diibaratkan seperti itu, geng. Dan film pun dimulai. Di sini Seun tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayah Seun pun kerja di sebuah pabrik dan ibunya pun kerja di tokonya sendiri. Dia mempunyai toko, membuka toko di rumahnya sendiri. Ayahnya pun tidak pandai untuk mengurusi Seon ataupun mengikat rambutnya si Seon. Di suatu hari di sini si temannya ini laki-laki adalah Yoon Seong. Ketika itu, Sowon yang ingin berangkat sekolah dengan kondisi hujan dan membawa payung, ibunya pun menyamperin dia dan mengatakan ingin mengantarkan dia ke sekolah. Tetapi di sini si Sowon menolak, ingin berangkat sendirian. Di situ ibunya mengatakan untuk lewat tempat yang ramai dan jangan ke tempat sepi dan ganggang. Kemudian saat di perjalanan di situ si Sowon sudah diamati dan disamperin seolah orang yang membawa layangan dan sudah basah kuyup. Di situ Sowon disuruh mengantarkan dia dan Sowon pun bingung. Tetapi di situ Sowon keterpaksaan mengantarkan dia. Dan terjadilah di situ di tempat konstruksi. Sowon pun sudah lemah dan menelepon ke ambulans. Di situ kondisi Sewon sudah sangat mengenaskan, sudah berdarah dan Sewon pun dibawa ambulans ke rumah sakit. Di sini seorang teman ibunya menelpon ibunya mengatakan bahwa ada anak kecil yang kondisinya sangat mengenaskan dari korban pemerkosaan dan ibunya tuh sangat was-was padahal teman tersebut belum tahu kalau itu adalah Sewon. Dan di sini ayah Sewon ditelepon oleh polisi dan mengatakan anaknya bahwa masuk ke rumah sakit. Ayahnya pun panik dan segera ke sana dan ibunya untuk melihat kondisi anaknya dan kondisi Sewon pun sangat mengenaskan. Sudah pokoknya kurang ajar banget dah pokoknya yang memperkosa si Sowon ini dan dokternya mengatakan bahwa anusnya ini sudah rusak dan masuk ke usus besar dan Sowon pun harus dioperasi dan menggunakan usus atau anus bantuan. Ayahnya pun merasa sedih di sini melihat kondisi Sowon. Kenapa sih harus ada orang yang seperti itu tuh? Ayah Sowon pun datang ke polisi dan bertanya kenapa pelaku tidak segera ditangkap dan polisi pun mengatakan di sini belum ada bukti atau sidik jari dari pelakunya untuk lebih menunggu hasilnya. Dan di sini pun polisi menyatakan untuk Sowon menjadi saksi dan ayahnya pun debat sama ibunya dan di sini bertemu oleh psikiater dan psikiater ini bertanya kepada si Sowon dan alhasil pelaku pun ditemukan. Di sini Sowon yang ingin pindah ke ruangan ternyata ada para reporter yang ingin mewawancarainya. Di sini ayahnya membawa lari si Sowon dan terjadilah di sini kantong anusnya pun pecah dan berantakan. Ayah Sewon pun mendapat SMS bahwa sidangnya hari Rabu dan dia pun menelepon bosnya karena membutuhkan uang dan minta bantuan bosnya. Orang bosnya ini baik, yaitu ayahnya si Seong. Lanjut ke persidangan. Di sini si pemerkosaan itu tuh kurang ajar banget. Dia tidak mengaku bahwa memperkosanya karena dia masih kondisi mabuk. Dan di rumah sakit ini si Sowon dihibur oleh
berbentuk boneka-boneka kayak gini, geng. Dan ternyata itu adalah ibunya yang ingin menghibur anaknya dengan menggunakan kostum-kostum ala-ala boneka kayak gitu, geng. Soun pun terhibur. Dan di sini ayahnya ingin menyewa, tapi itu kostumnya sangat mahal, dan mereka dari pihak itu memberikan secara gratis kostum yang sudah lama, dan ayah pun menggunakan untuk menghibur si Sowun. Sowun pun terhibur. Dan di sini psikiater membilangkan bahwa dia juga pernah anaknya korban dari pemerkosaan tersebut. Dia juga menceritakan bagaimana perasaan seorang ibu jika anaknya seperti itu. Di sini psikiater berbicara kepada Sowun dan mengatakan untuk tetap semangat dan bangun dari keterpurukan ini. Sowun pun merasa malu jika ingin ke sekolah dengan kondisinya yang seperti itu dan kejadian itu. Sowun yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah membuat galau si Yen Seong, yaitu teman anak laki-lakinya. Dan si psikiater itu selalu memberikan hal positif kepada si Sowun untuk tetap semangat dalam melakukan sebuah hal. Di sini yang Seon, temannya si Sowun pun merasa galau karena teman satu sekolahnya tuh nggak ada, gengs. Jadi sangat galau sekali. Dan dia pun memberikan pada pintu tokonya, memberikan sepucuk surat dan menempelkannya di situ. Nggak cuman si Yang Song aja ya, tapi teman-teman semua satu kelasnya memberikan atau menempelkan pada pintu toko ibunya. Sowun pun di sini dinyatakan sudah sembuh dan pulih, dan dia pun bersama ibunya untuk pulang menaiki mobil. Di sini dia teringat dengan kejadian di situ saat di perjalanan melihat gang tersebut, dan si Sowun melihat ada beberapa sepucuk surat dari teman-temannya. Sowun pun mulai berangkat sekolah, walaupun di sini dia agak sedikit trauma kepada laki-laki. Ayahnya pun selalu menghiburnya dan menggunakan kostum. Nah, di sini si temannya cowok yang Seong itu selalu menemaninya. Sebenarnya Sowun itu tahu bahwa yang pakai kostum itu ada ayahnya. Di sini adegan sedih sekali, geng. Sowun sudah tidak trauma lagi kepada laki-laki, dan dia pun menangis melihat ayahnya seperti itu. Sewun pun mau menjadi saksi di persidangan. Dia pun datang sebagai saksi di persidangan, tetapi lagi-lagi si tersangkanya tidak ngaku, guys, karena dia dipikir mabuk lah, itulah. Aduh, nggak sadar diri dah, udah tua dah. Dan di sini juga si pelakunya tuh ingin damai, pakai duit, gengs. Orang nggak punya tapi sok-sokan. Aduh, ini pengen gue becek-becek dah pelakunya. Sumpah ini sedih banget kalau menceritain. Kalau kalian nonton paling kalian sedih banget. Dan di persidangan di sini Son bersaksi, dan hakim pun menyatakan hanya cuma 12 tahun saja. Itu menyakitkan banget pernyataan itu bagi keluarganya si Sowun, karena si Sowun selama 12 tahun itu belum akan atau dia belum mencapai dewasa. Ibunya tuh merasa tragis, dan ayahnya pun ingin mencoba membunuh si pelakunya, tetapi di sini dicegah oleh si Sowun dan merangkul ayahnya. Sowun pun menangis, dan mereka pun merelakan, dan ibunya pun melahirkan, dan si Sowun pun punya adik. Ya pokoknya cerita ini tragis banget. Si Sowun pun di sini masih menggunakan kantung anusnya, bantuan, gengs. Pokoknya masih pakai bantuan kayak gitu. Ceritanya tuh miris banget. Di sini juga diceritakan, bukan cerita, ini adalah kisah nyata banget ya, ada di negara Korea dan difilmkan menjadi film berjudul Film Hop pada tahun 2013. Buat kalian jangan lupa like and comment and subscribe ya, dan kalian harus nonton filmnya langsung. Kalian endingnya pasti kalian akan menangis. Pokoknya ini film menyakitkan banget, gengs, buat kalian. Oke, bye bye, terima kasih, see you later, bye.